Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari sama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita. Kami bawa setiap hati kami datang menyembah Engkau malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami tahu Tuhan, bahwa senantiasa ada penyertaan-Mu yang luar biasa buat setiap kami. Lalu itu malam hari ini sama-sama kami bawa setiap hati kami datang menyembah. Terima kasih untuk pertolongan demi pertolongan yang kami terima setiap hari. Terima kasih untuk senantiasa pengharapan yang kami punya. Karena kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami mau nikmati kasih hadirat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Biar mengalir kuasa Tuhan. Hadirat-Mu dimanapun kami berada malam hari ini. Biar kuasa kasih-Mu itu yang menjamah dan menangkap setiap hati kami. Berkati hati kami Tuhan. Dengan kesungguhan mencari wajah Tuhan. Haleluya. Oh kami bersyukur. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, satu hal yang kami percaya bahwa Engkau yang pegang teguh setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak pernah sendiri. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pertolongan hidup kami datangnya daripada Engkau. Hanya Nama Yesus. Satu-satunya tempat kami berseru. Satu-satunya tempat kami berharap. Hanya Tuhan. Haleluya. Sama-sama mari malam hari. Engkau yang mengandalkan Tuhan. Katakan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia. Amin. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari bersama. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil. Dengan sungguh, dengan percaya kami katakan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala perkara hidup kami. Kami meletakkan seluruh kepercayaan kami Tuhan. Kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Kami punya Tuhan yang hidup. Engkau besar, Engkau ajaib. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala. Mari bawa pujian ini dengan sungguh. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan. Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Segala pujian hormat kami bagi-Mu. Ini pernyataan setiap hati kami Tuhan. Dengan sungguh kami mau katakan. Kami hanya berharap penuh hanya kepada-Mu Tuhan. Amin. Lagi bersama-sama katakan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya
Kami hanya bersandar penuh, kami hanya percaya kepada satu pribadi yang kami sembah. Kami tahu Tuhan, bahwa bukan dengan kuat gagah kami sanggup melewati setiap hari-hari kami. Tuhan mampukan setiap kami. Pertolongan, kekuatan, pengharapan itu datangnya daripada Tuhan. Kami percaya bahwa senantiasa Tuhan, kami dikuatkan, kami disanggupkan melewati setiap hari-hari kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau mengasihi setiap kami. Penyertaan-Mu dan kesetiaan Tuhan itu nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang tak sanggup melakukan segala perkara dalam hidup. Kami percaya penuh hanya Yesus. Sembah pujian hormat kami hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Dimuliakan Engkau, ditinggikan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan iman, dengan hati yang percaya, kami mau naikkan pujian kami. Bersama-sama kami mau katakan Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari bersama-sama nyatakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, amin, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Engkau pegang seluruh hidupku yang buka Tuhan. jalan bagiku. Amin. Kau pembuat mujizat sejati. Dengan iman, dengan hati yang percaya kami nyatakan. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami sampai hari ini. Tangan-Mu tidak pernah melepaskan hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Sampai hari ini kami melihat tangan-Mu selalu bekerja Tuhan. Satu hal yang kami percaya, Engkau satu-satunya kekuatan hidup kami. Lebih sungguh kami nyatakan, Yesus, Kau satu-satunya jawaban hidupku. Ini pernyataan setiap kami malam hari ini Tuhan. Sekali lagi bersama-sama dengan sungguh kami mau nyatakan, yang
mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Engkau kembali mempertemukan kami di mesbah doa, semua karena anugerah-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa kembali di mesbah doa malam ini. Dan semua karena anugerah Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk setiap bantuan saudara bagi saudara-saudara kita yang ada di NTT, dan kemarin sudah disalurkan bergerak bersama dengan GKN dengan Gerakan Kristen Nasional, sudah turun ke beberapa posko, ada 20 posko yang dikunjungi dengan membawa bantuan seperti beras, sembako, minyak dan susu, juga menitip uang untuk setiap posko-posko yang ada. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan saudara, dan biarlah kita terus menjadi berkat. Kita doakan semua saudara-saudara kita di NTT yang mengalami gempa, biar Tuhan memberi kekuatan. Dan baik saudara, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Terlebih dahulu akan saya bacakan. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Wina. Saya dari Tanjung Pinang. Saya ini pengikut setia Mesbah Syukur, walaupun memang waktunya sering tidak pas. Saya sudah lama mengikuti khotbah-khotbah Ibu Debbie Bastir sejak dari zaman COVID. Sekarang saya mau bersaksi, Ibu, Tuhan itu selalu beri yang terbaik buat keluarga kami. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh suami saya kehilangan pekerjaan, sehingga saya yang harus menanggung semua biaya hidup kami. Dan tahun ini anakku akan masuk kuliah, membutuhkan dana yang cukup besar, mencangkup hampir 80% dari pendapatan kami. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan biar Tuhan beri yang terbaik. Dan puji Tuhan, Tuhan menjawab, mujizat Tuhan terjadi. Anak saya mendapatkan beasiswa prestasi di kampusnya, dan itu cukup untuk membayar uang. Saya berdoa biar anak saya bisa mempertahankan beasiswa tersebut. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara. Ketika kita sungguh-sungguh berserah berharap sama Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Kita sudah sampai di Yesaya pasal yang ke-30. Yesaya pasal 30, dan kita akan lanjutkan sekarang masuk ayat 27. Hukuman Allah atas Asyur. Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh, murkanya menyala-nyala. Ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal. Bibirnya penuh dengan amarah dan lidahnya dengan api yang memakan habis. Saudara, jadi ketika penghakiman Tuhan itu datang atas dunia disertai dengan awan gelap, dikatakan murka Tuhan itu akan memakan habis
seperti nyala api ya. Dan dikatakan orang-orang yang sombong, yang angkuh, mereka akan melihat murka Tuhan itu. Dan dikatakan ayat yang ke-28, hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher-leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Jadi ketika Tuhan itu menyatakan murkanya atas bumi ini, maka semua terjadi, saudara. Kita melihat sekarang ada banyak hal yang terjadi sekeliling kita. Bisa jadi itu adalah teguran Tuhan agar manusia bertobat, merendahkan diri dan mencari Tuhan. Ayat yang ke-29, kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Ya, dikatakan di sana bahwa ketika Tuhan itu datang melawat bumi, maka akan ada satu kelompok yang akan mengalami malapetaka, tetapi akan ada satu kelompok yang akan penuh dengan puji-pujian, ya. Ada orang-orang yang akan diselamatkan, dan bagi mereka kedatangan Tuhan itu adalah satu kegirangan. Ketika Tuhan datang melawat, ada yang akan menangis karena lawatan Tuhan dalam murka Allah itu akan membinasakan. Tetapi kamu dikatakan kamu akan menyanyikan nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling hendak naik ke gunung Tuhan dan gunung batu Israel. Firman Tuhan berkata kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kita adalah orang yang mempercepat waktu kedatangan Tuhan itu. Sehingga ketika Tuhan datang akan terbagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang akan menemui kebinasaan dan malapetaka, tapi ada kelompok yang akan penuh dengan nyanyian karena Tuhan datang untuk menyelamatkan. Ayat 30, dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat dan nyala api yang memakan habis, dengan hujan lebat, angin ribut, dan juga hujan batu. Ya, semua ditulis dalam Alkitab, saudara. Ketika Tuhan datang akan terjadi. Ya, Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia. Dia akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat. Ya, dan dikatakan nyala api yang memakan habis. Hujan lebat, angin ribut, dan hujan batu itu akan terjadi ketika Tuhan datang. Sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan pada waktu ia memukul mereka dengan gada. Tuhan menghukum bangsa yang sombong, yang angkuh, yang tidak mau mengandalkan Tuhan. 32, sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya akan diiringi rebana dan kecapi. Dan ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk berperang. Ya, ketika Tuhan yang menyatakan diri untuk berperang melawan bangsa-bangsa yang tidak takut Tuhan, maka mereka akan melihat penghancuran yang dari Tuhan. Ayat 33, sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran. Bukankah itu untuk raja? Dasarnya dibuat dalam dan lapang, puncaknya penuh api dan kayu. Nafas Tuhan menghanguskannya seperti sungai belerang. Ya Bapak Ibu, kita ada di waktu-waktu yang terakhir hari-hari ini, dan marilah kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, mengandalkan Dia supaya ketika Dia datang itu akan menjadi satu sukacita bagi kita, bukan sebagai satu kedukaan, karena murkanya akan membinasakan orang-orang yang tidak takut akan Dia, tetapi kedatangannya akan membawa sukacita bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia dengan hidup takut akan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa.
Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami umat kepunyaan-Mu. Biarlah kami menjadi orang menanti-nantikan Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu malam ini yang mencari Engkau lewat mesbah doa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berat-berat Engkau beri pemulihan. Biarlah hidup kami terus melekat kepada Tuhan dan Engkau menjadi kekuatan bagi kami hari-hari ini. Sehingga tidak ada satu pun yang berkata kami sudah tidak kuat lagi, kami sudah tidak mampu lagi. Tapi sebaliknya kami berkata kami kuat karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Biar yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berkesulitan keuangan, hutang piutang, Tuhan buka jalan ketika kami bertobat. Tolong Bapa setiap anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan hari-hari ini. Biar kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Berkati setiap anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Yang rindu terjadi pemulihan dan pernikahan. Kami percaya rumah tangga kami dipulihkan karena ada Yesus yang memberi kami kekuatan untuk terus menjadi pelaku firman-Mu. Berkati Bapa setiap mereka yang ingin keluar dari ikatan dosa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, biar lautan Tuhan tercurah buat Indonesia. Anugerah-Mu turun bagi Indonesia. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, pemerintahannya juga disertai Tuhan, roh takut akan Tuhan. Semua Tuhan, berita-berita yang kami dengar, demo-demo, kerusuhan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Indonesia mengalami keluputan dari Tuhan, niat-niat jahat orang kami patahkan, gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati siapa anak-anak-Mu Bapa, yang sungguh-sungguh berdoa di atas bangsa ini, biar curahkan hujan pertobatan bagi Indonesia. Berkati saudara-saudara kami yang di NTT yang mengalami gempa, Tuhan menjadi penghiburan dan buka jalan biar semakin banyak tangan yang terulur untuk menolong. Juga untuk kebakaran yang di Kalimantan, Tuhan juga menjamah dan melawat biar sungguh-sungguh terjadi hujan pertobatan dan Tuhan meluputkan sehingga api segera padam. Terima kasih Bapa, kami semua menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Apapun persoalan kami tahu dalam nama Yesus ada jalan keluar. Karena itu selama dibuka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menyebut setiap kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara. Sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya. Ku kuat sebab Kau yang menjaga.